Hai guys, bertemu kembali kita di dalam channel Mr. J Studio. Hai guys, jadi di sini admin nak tanya kepada anda semua. Kalaulah anda semua dapat kembali ke masa silam, jadi apa yang anda akan buat? Apakah kejadian yang anda akan ubah untuk merubah masa depan kembali? Pasti ramai akan jawab, nak jumpa X dululah, nak belajar sungguh-sungguh lah, sebab dulu dapat 9M result tak bagus, sebab menyesal dengan apa yang anda dapat kerja sekarang. Nak jumpa dengan orang-orang yang telah lama meninggal sebab terlampau rindukan dia waktu masih hidup. Jadi berbagai-bagai lah apa yang anda ingin lakukan pada masa silam. Mike Malcolm. Siapakah Mike Malcolm ini? Apa kena-menanya dengan topik kita hari ini? Let's go. Mike Malcolm tinggal di Missouri, Amerika Serikat, dan pada waktu itu dia masih berumur 21 tahun. Mike Malcolm merupakan pelajar jurusan tinggi dalam bidang kejuruteraan elektrik, dan dia juga adalah seorang pelajar yang cergas dan cerdas jika dibandingkan dengan rakan-rakan kelasnya yang lain. Nak dijadikan cerita, Mike Malcolm ini sangat meminati jurusan bidang elektrik atau electrical lah. Jadi Mike Malcolm ini sering menjalankan eksperimen dan kajian-kajian yang tersendiri mengenai tentang perihal elektrik ini ya. Dan sampaikan Mike Malcolm ini menerima gelaran madman. Ya, tahukah apa itu madman? Yang artinya adalah orang gila, orang yang tidak waras, disebabkan Mike ini selalu membuat sesuatu yang di luar pemikiran orang lain ya, yang tidak pernah dipikirkan orang lain, dan seolah tidak masuk akal. Kejadian ini berlaku pada tahun 1965. Pada suatu hari, Mike telah mencipta suatu mesin yang pelik, mesin kecil yang pelik. Jadi mesin ini ada mempunyai dua batang besi yang saling bertentangan arah, dan ada ruang di tengah-tengahnya. Dan mesin ini beliau menamakannya sebagai tangga Yakub, atau yang mereka sebutkan sebagai Yakub Ladder. Jadi apakah fungsi mesin yang dinamakan sebagai tangga Yakub ini? Apakah peranan mesin ini sebenarnya, dan apakah manfaatnya bagi Mike sendiri? Jadi menurut Mike, tangga Yakub ini merupakan mesin waktu. Ya, anda tidak salah dengar, mesin waktu. Tutlah dapat gelaran madman. Dia nak cerita mesin waktu. Gila ni mesin waktu guys, mesin yang dapat merentas waktu tu. Diteruskan cerita, suatu Mike menghidupkan mesin tersebut. Jadi tiang besi yang tendangan arah tadi yang menjulur ke atas itu, tadi ada menghasilkan aliran sumber listrik yang kecil. Jadi kelihatan cahaya elektrik yang agak pelik yang muncul di tiang elektrik tersebut. Jadi Mike pun dia ambil kepala skru yang kecil itu, lepas tu dia baling ke arah mesin tersebut, tepat ke arah antara tiang besi yang kecil tadi itu. Lepas kepala skru itu dibaling ke arah mesin tersebut, jadi kepala skru itu pun menjadi hilang dalam sekelip mata. Beberapa saat kemudian, kepala skru yang hilang tadi itu tiba-tiba muncul kembali dalam sekelip mata, hanya beberapa kaki di hadapannya sendiri. Jadi Mike pun terasa tergamam. Jadi Mike pun berfikir, adakah mesin waktunya ini, formulanya ini telah menjadi? Dan Mike pun berfikir, adakah
kepala skru tadi itu baru telah merentasi waktu lain dalam portal lain dan akan kembali ke zamannya kembali. Adakah itu di dalam kepala si Mike ini? Jadi Mike pun mempunyai idea yang lebih liar lagi, yaitu Mike ingin mencipta mesin tersebut dalam skala yang lebih besar, yaitu lebih muat untuk memasukkan seorang manusia melalui mesin tersebut, supaya manusia tersebut dapat merentasi waktu dengan mesin tersebut. Tapi masalahnya, kalau Mike mencipta mesin tersebut dalam skala yang besar, yaitu dikatakan memuatkan seorang manusia yang duduk dalam mesin tersebut, jadi mesin tersebut memerlukan jumlah sumber tenaga elektrik yang sangat-sangat besar, ya, sebab dia telah mencipta mesin ini menjadi skala besar. Jadi tentulah tenaganya juga agak besar, ya. Jadi Mike memerlukan tenaga elektrik yang super besar. Jadi fikir, Mike telah buntuan dan akhirnya membuat keputusan untuk mencuri transformer elektrik di kotanya, karena disebabkan kebutuhan dari segi keuangan. Mike pun nekat untuk mencuri transformer di stesen Jana Kuasa di kotanya. Jadi Mike telah mencuri 6 buah transformer elektrik. Gila kau Mike. Setelah selesai Mike melakukan perbuatan tersebut, Mike pun meneruskan proyeknya itu di setiap malam, supaya proyeknya itu berjalan dengan lancar dan mencapai impiannya untuk membina sebuah mesin waktu. Namun pada 29 Januari 1995, Mike dibekas oleh pihak berkuasa. Yalah, karena Mike berjaya dibuktikan mencuri transformer elektrik di kotanya, Mike telah didakwa dan disabitkan kesalahan dan dihukum penjara selama 60 hari. Kan dah kena tu Mike. Kantoi lah tu. Selepas dibebaskan dari penjara, Mike telah diundang ke sebuah stesen radio tempatan. Suatu Mike ini diwawancara, ramai pendengar radio memberi respon yang positif dan berminat kerana Mike menyatakan hasratnya untuk mencipta mesin waktu yang merentah masa, dan ada pula yang sanggup memberi bantuan kewangan sebagai dana projeknya itu. Bila ditanya kenapa Mike berhasrat untuk mencipta mesin waktu ini, secara pribadinya Mike memberikan jawapan yang mengejutkan, yaitu Mike ingin pergi ke masa silam dan membeli nomor loteri. Tahu tu nomor loteri? Kalau kita sebut dia sebagai nomor Eko lah tu. Mike ingin membeli nomor loteri di masa silam, dan kerana Mike sudah mengetahui nomor loteri yang keluar pada zamannya. Bijak aku Mike. Gila juga aku ni. Jadi bayangkan guys, kalau anda sendiri pergi ke masa silam, tapi sebelum pergi masa silam tu anda dah tahu nomor loteri yang keluar pada zaman anda, dan anda kembali ke masa silam dan beli nomor tu, lepas tu confirm memang kena, sebab anda dah tahu nomor loteri tu dah keluar secara tepat. Macam itulah pemikiran idea si Mike ni. Mike. Betapa gembiranya dan megahnya hati Mike ini kerana projeknya menerima respon yang positif dari pendengar radio tersebut. Jadi Mike pun telah berpindah ke apartmen barunya, telah memulakan kehidupan barulah tu. Jadi Mike berpindah ke apartmen baru dan memulakan semula projek meganya ini. Namun jiran barunya di sekitar apartmennya tersebut terasa terganggu dengan perbuatan Mike ini. Berikutan bunyi-bunyi bising dari projek mesin waktu Mike tersebut. Dan tak lama kemudian Mike pun telah dihalau dari apartemen itu dan telah menyewa sebuah rumah baru di tempat lain bagi untuk memulakan semula projeknya yang terkendala tadi itu.
Berkat dari bantuan keuangan dari para peminatnya yang menyukai proyeknya itu, Mike akhirnya memberanikan diri untuk membuat penambahbaikan dengan mesin waktunya itu dengan mengupgradekan tenaga elektriknya yang lebih besar dari kilowatt kepada megawatt, guys. Tidak lama kemudian, pihak stesen radio telah mengundang Mike ini kembali ke diwawancara, dan Mike telah menyatakan mesin waktunya hampir siap dan meminta supaya diberikan tempoh 30 hari lagi. 30 hari kemudian, Mike telah dihubungi pihak stesen radio tersebut, dan Mike mengatakan memberikan dia beberapa hari lagi untuk menyempurnakan mesin ini, supaya mesin waktu itu akan berfungsi dengan lebih efisien dan sempurna. Dan sebagai jaminannya pula, Mike telah memberikan alamat rumahnya ke stesen radio tersebut, dan kepada sesiapa yang berminat dengan proyeknya itu, silalah datang dan lihat sendiri di depan mata Anda sendiri. Apabila ditanya pihak stesen radio bagaimana mesin waktu Mike itu diaktifkan, jadi Mike pun memberikan jawaban dan dengan hanya menggunakan sebuah telepon bimbit sahaja, karena mesin itu telah diprogramkan dan disettingkan dengan telepon bimbitnya. Jadi waktu itu, guys, memang sudah ada telepon bimbit ya. Masih ingat lagi pada tahun 1965 waktu itu kita ada telepon yang besar gedabak tuh, yang ada tiang kecil di atas telepon itu. Pasti Anda masih ingat dan terasa nostalgia dengan telepon bimbit tersebut. Hampir 1 bulan kemudian, kabar Mike tidak lagi didengar kabar, sehinggalah Januari 1997 Mike telah dilaporkan hilang oleh pihak berkuasa dan menimbulkan pelbagai teori konspirasi. Jadi, guys, ada yang cakap Mike ini telah terbunuh akibat tenaga elektrik yang sangat besar sewaktu dia men-settingkan mesin tersebut, sebab waktu itu Mike telah menggunakan daya sumber elektrik yang mencapai megawatt, itu berarti dia kilo jutaan watt. Jadi ramai yang cakap Mike waktu itu telah hancur berkecai badannya disebabkan kesilapan teknikal dengan mesin waktunya. Tapi itu hanya teori konspirasi dari orang-orang di sekitarnya. Dan ada juga yang cakap Mike ini telah berjaya pergi ke waktu silam atau masa depan. Dia pergi ke mana? Masa silam ke masa hadapan, kita tak tahu. Jadi ada ramai yang cakap mesin waktu Mike ini telah menjadi, dan Mike telah pergi ke mesin itu dan merentas waktu dan telah hilang di zamannya. Atau yang terakhirnya, Mike di teori konspirasikan oleh orang ramai bahwa ada yang cakap Mike ini telah gagal menghidupkan mesin itu, dan Mike pun berasa malu dan telah menghilangkan dirinya dari orang awam, supaya dia tidak dapat dijejaki, dan berasa malu lah disebabkan mesinnya itu tidak menjadi. Jadi Mike pun menghilangkan diri. Jadi itu hanya teori konspirasi saja, bukan ada bukti yang sahih kemana hilangnya Mike ini telah pergi. Tak lama kemudian, pihak stesen radio yang pernah mewawancara Mike dahulu menerima panggilan dari seorang lelaki yang misteri, dan menurut lelaki itu menyatakan pada tahun 1920-an, jadi di pantai California, lelaki ini menyatakan pada waktu itu pihak polis telah menjumpai mayat seorang lelaki yang hancur berkecai di dalam sebuah silinder besi yang bersaiz manusia dewasa bersama sebuah alat kecil yang pelik dan tidak pernah dicipta pada zaman tersebut. Dan alat itu telah dikenal pasti menyerupai sebuah telepon bimbit yang pernah Mike katakan, telepon bimbit yang menyerupai teknologi telepon bimbit pada zaman Mike tersebut, pada tahun 90-an dulu. Mayat lelaki tersebut tidak dapat dikenal pasti, dan lelaki itu menceritakan hal tersebut kepada stesen radio tersebut, percaya itu adalah mayat Mike Markham. Jadi kalau benar apa yang diceritakan lelaki tersebut, maka benarlah Mike Markham ini berjaya merentas waktu ke masa silam, yaitu pergi ke tahun 1920-an bersama telepon bimbitnya itu, dan terkorban di pantai California di tahun 1920 tersebut.
Jadi pada waktu itu pihak stasiun radio sedaya upaya mencari sumber itu sama ada benar atau tidak, mencari artikel dan sumber-sumber akhbar lama, akhbar klasik ya, itu surat akhbar pada tahun 90-an tersebut 90-20. Jadi mereka sedaya upaya mencari sumber tersebut ada kebenaran atau tidak, namun tidak menjumpai sebarang bukti yang sahih seperti apa yang diceritakan oleh lelaki tersebut kepada pihak stasiun radio tadi itu. Jadi guys, apa pendapat anda semua? Ini terpulang kepada tekaan masing-masing mana perginya Mike Markham ini menghilangkan diri ya, yang telah tidak dijumpai sampai zaman sekarang. Bayangkan dia hilang dalam begitu lama, tidak dapat dijaki setelah kejadian itu berlaku tadi ya. Jadi terpulanglah kepada jebakan masing-masing kemana perginya Mike Markham ini ya. Alright guys, jadi kita telah sampai di penghujung konten. Jadi semoga anda semua terhibur dengan konten yang ingin ceritakan tadi. Jadi semoga kita bertemu kembali di channel sama di hari lain, yaitu channel Mr. J Studio. Bye bye.